tetapinya jika sebagian daripada pakaian ibroi saman terbuat dari bahan sutra, wa ba'duhu dan sedangkan sebagian lainnya itu kutenan terbuat dari katun, au katanan atau dari katan. Katan itu rami ya, saten lah. Jadi bukan sutra 100%. Maka jaza boleh apa lubesuhu memakainya, malam yakun selama tidak adanya apa al-ibroi samu bahan sutra tadi itu ghaliban lebih banyak. Jadi lebih banyak daripada bahan katun atau bahan lainnya. Nah, jadi kaum laki-laki haram memakai sutra. Ya, sutra di sini adalah sutra secara mutlak. Nah, kalau sutra-sutra yang sekarang itu kita bisa lihat dari segi pembuatannya. Ya. Kalau sepanjang yang saya tahu, baju koko sutra, terus sarung sutra, itu sutranya bukan sutra beneran. Ya, sutranya sutra sintetik. Jadi bahan yang dicampur sama sutra. Gitu. Makanya harganya murah, 500.000, ada yang 2 juta. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya, wa yahrumu dan diharamkan, haram ala rijali atas kaum laki-laki. Apa yang diharamin buat kita? Lubesul hariri, yaitu memakai sutra, memakai sesuatu dari bahan sutra. Nah, misalnya baju gitu ya, atau celana. Sarung? Ya, sarung termasuk. Wattahotumu, dan juga memakai cincin bidahabi, dengan emas, memakai cincin emas. Wayahillu, tapi halal, lin nisa'i, bagi kaum perempuan. Kalau buat perempuan nggak haram, sutra ataupun emas hukumnya halal. Wa qalilud dhahabi, dan adapun sedikitnya emas, wa katsiruhu, dan juga banyaknya emas, fit tahrimi, dalam hukum keharamannya, itu sawaun podo ugo, sama saja. Jadi mau dikit kek, mau banyak kek, kalau emas hukumnya haram mutlak. Wa idza kana, tetapinya jika ada ba'dut taubi, sebagian daripada pakaian, ibroi saman terbuat dari bahan sutra, wa ba'duhu, dan sedangkan sebagian lainnya itu kutenan terbuat dari katun, au katanan atau dari katan. Katan itu kalau sekarang rami ya, saten lah, atau linen, orang nyebutnya linen. Maka jaza boleh apa lubesuhu memakainya, ya, memakai pakaian yang sutranya itu terkandung juga dengan katun atau bahan lainnya. Jadi bukan sutra 100%. Malam yakun, selama tidak adanya apa al-ibroi samu, bahan sutra tadi itu ghaliban lebih banyak. Jadi lebih banyak daripada bahan katun atau bahan lainnya. Nah, jadi
hukum untuk seorang laki-laki, bagi kita nih Pak ya, kaum laki-laki haram memakai sutra. Ya, sutra di sini adalah sutra secara mutlak. Ya, sebab kata Nabi, la talbasul harir walad dibaj. Jangan kamu memakai sutra yang biasa ataupun sutra dibaj. Dibaj itu nama salah satu daerah ya. Nah, yang mana sutranya dulu di zaman Nabi itu terkenal. Nah, kalau sutra-sutra yang sekarang itu kita bisa lihat dari segi pembuatannya. Ya. Kalau sepanjang yang saya tahu, baju koko sutra, terus sarung sutra, itu sutranya bukan sutra beneran. Ya, sutranya sutra sintetik. Jadi bahan yang dicampur sama sutra. Gitu. Makanya harganya murah, 500.000, ada yang 2 juta. Nah, kalau kita bicara secara hukum, tadi kan di sini disebutin, kalau dicampur, ya kandungan campurannya lebih banyak, maka hukumnya boleh. Ya, jadi kalau misalnya yang dijual di pasaran ya, setahu saya itu sutranya bukan sutra beneran, sutranya sutra sintetik ya, sutra-sutraan lah. Lah nggak mungkin sutra sarung dapat 2 juta Pak. Sutra itu 1 meternya itu bisa 10 juta, 20 juta kalau sutra. Kalau sutra yang ulat ya, ulat sutra yang asli ya, itu bisa sampai 10 juta, 20 juta. Dan sekarang masa sarung 500.000, sarung kan 2 meter lebih, ya kan? Kalau secara kandungan, ya bicara sutra dulu ya. Nabi itu dulu pernah dikasih salah satu raja, ya dalam satu riwayat disebutin Raja Kisra, Raja Persia. Ya, kalau sekarang Iran. Ya. Itu Nabi dihadiahkan baju jubah, ya, yang ada sutranya pada bagian pergelangan tangan, bagian kerah, sama bagian apa nih kalau sekarang bordir tengah ya. Nah kayak kita baju koko. Nah jadi Nabi pernah dikasih oleh salah satu raja ya, dalam satu riwayat Raja Kisra, itu baju yang ada motif sutranya, baju yang ada bagian sutranya, tapi nggak full ya. Jadi cuman pergelangan tangan, terus bagian tengah-tengah ini sama bagian kerah ya. Nah jadi ini ada 2 makna yang kita ambil. Satu, kalau seandainya full kayak tadi tapi sutranya sutra campuran ya, bukan murni sutra ulet ya, itu maka nggak apa-apa. Yang kedua, seandainya sutranya beneran tapi hanya dipakai di bagian-bagian tertentu, misalnya kayak tadi, misalnya bajunya Nabi ya, pergelangan tangan, terus kemudian bagian tengah, terus bagian leher, terus kita kerahnya, nah maka itu diperbolehkan. Dan itu dipakai sama Nabi, dipakai baju sama Nabi. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah wafat, itu baju dikasih ke Sayyidah Aisyah ya, karena Sayyidah Aisyah istrinya, jadi diwariskan ke Sayyidah Aisyah. Itu suatu ketika di Madinah itu kena wabah ya, kena wabah penyakit, kalau bahasa kita sekarang virus. Bajunya Nabi itu direndam, terus airnya diminumin ke semua penduduk Madinah yang sakit. Biiznillah, dengan izin Allah sembuh. Ini bukan cerita bohong. Kadang-kadang orang yang nggak pati seneng sama karomahnya Nabi, mujizatnya Nabi, wah syirik itu. Lah itu buktinya. Nah itu salah satu bentuk tawasul, bentuk tabarukan. Makanya dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah boleh. Andai kata kita sakit gitu ya, kita datang ke kiai, kita datang ke habaib, minta doanya, bahasa zaman dulu tuh minta disuruh ya, minta air biar dibacain doa supaya kita minum, kemudian jadi sembuh. Itu mah wasilah doang, tetap yang nyembuhin adalah Allah gitu. Tapi kadang-kadang saudara-saudara kita yang gak pati seneng, wah boleh itu syirik gitu ya kan? Boleh itu bid'ah itu, mana ada zaman Nabi. Lah itu kelakuannya sahabat begitu. Tabarukan namanya, ngalap berkah ya. Jadi ketika penduduk Madinah saat itu banyak yang sakit, itu bajunya Rasul direndam
Ya bahasa kita nggak pakai dicuci lah gitu ya. Direndam terus air rendemannya itu diminumin sama para sahabat yang sakit. Ya, biiznillah ya dengan izin Allah. Dan tentunya kan kita juga andai kata tabarukan kan milih-milih orang. Ya kayak sahabat, ya tabarukannya pada nabi. Ya kayak kita nih tabarukannya pada ulama, ya kan, pada kiai, ustadz, habib kan gitu. Masa orang biasa kita mintain air, ya, pas jatuh minta air dulu. Lu saya aja susah gitu. Yang ada bukan ada sembuh malah parah sakitnya. Gitu ya. Nah secara sejarah ada juga memang beberapa sahabat Nabi yang memberikan Nabi baju ya sebagai hadiah dengan model kayak Raja Kisra. Ya, jadi ketika Nabi memakai jubahnya yang dari Raja Kisra tuh Pak ya, ada sutranya, itu kan sahabat ngeliat, loh kata Nabi sutra haram. Kan awal-awalnya mereka nggak tahu, ya kan? Wah kata Nabi sutra haram lah, itu kok pakai. Nah dipakai bagian kerahnya, bagian pergelangan tangannya, nah itu ada motif-motif sutra. Nah maka beberapa sahabat tentunya yang kaya-kaya Pak. Ya, bukan sahabat-sahabat yang miskin-miskin, sahabat yang kaya itu kemudian memberikan hadiah juga kepada Nabi baju atau gamis atau jubah yang ada motif-motif sutranya. Ya, ini bicara zaman Nabi saat itu ya. Nabi itu seringkali pakai pakaian yang kasar, Pak. Lah kita mau pakaiannya halus, enak banget. Nabi itu pakaiannya katun yang paling kasar. Orang zaman dulu itu teknologinya kan nggak seperti sekarang. Kalau saya zaman dulu tuh masih tetoron tuh pakaian seragam sekolah. Kalau sekarang udah bagus-bagus ya kan katunnya gitu. Nah, apalagi zaman Nabi kasar-kasar. Nah Nabi itu seringkali mendapatkan perlakuan yang ya dalam tanda kutip berlebihan dari sahabat Pak. Khususnya sahabat-sahabat, mohon maaf ya yang bahasa kasarnya kurang adabnya lah. Kan sahabat kan nggak semuanya pinter, nggak semuanya akhlaknya bagus juga, ngerti gitu kan. Kalau yang di pedalaman, yang di hutan ya kurang adab sama Nabi. Tapi kurang adabnya bukannya songong sama Nabi ya, bukan. Tapi saking cintanya sama Nabi. Jadi kadang-kadang Nabi lagi jalan main serobot, cium tangan aja. Nggak tahu Nabi lagi buru-buru gitu kan. Bahkan pernah satu ketika ada seorang Arab Baduy itu narik sorbannya Rasul. Nabi itu kan pakai sorban kemana-mana kan, lilitan lehernya itu ditarik, pengen dipeluk sama tuh orang Arab Baduy. Ya saking cintanya dia sama Nabi ya kita nggak bisa nyalahin juga tuh. Nabi pun tersenyum. Itu kata Sayyidina Abu Bakar yang menyaksikan peristiwa itu, lehernya Nabi sampai berbekas gara-gara bekas tarikan sorbannya si Arab Baduy itu, bayangin. Tapi Nabi ya, namanya Nabi ya, tetap senyum aja, dipeluk juga tuh orang. Nah, kalau Mas Gianto kayak gitu marah-marah. Waduh. Nah itu Nabi beda ya. Nah makanya sahabat kemudian berinisiatif. Nabi kan kadang-kadang diperlakukan kayak begitu tuh. Ya udah deh, kita kasih juga deh, kita hadiahin juga deh baju-baju, pakaian-pakaian yang ada sutranya, walaupun cuma di pergelangan tangan atau di leher. Kan sutra itu kan lembut ya Pak ya. Sutranya sutra asli ya. Nah seandainya nanti satu ketika Nabi ditarik sama orang, kan lehernya nggak berbekas, karena kerahnya itu terbuat dari sutra. Tujuannya gitu. Nah adapun pengecualian untuk sutra ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama ya, itu ada pada orang yang sakit kulit. Karena sutra itu bisa ya dalam tanda kutip menjadi bagian pengobatan lah, ya bisa menjadi terapi lah, nah gitu, terapi lah. Jadi ada yang terapinya cuman kulitnya ditepuk-tepuk doang, ada yang kemudian disuruh pakai pakaian sutra. Jadi buat orang yang sakit kulit, ya kalau zaman Nabi itu ekstrim sakit kulitnya, ya, zaman sahabat dulu tuh lepra Pak. Ya kalau sekarang gula ya kan, iya. Kalau sekarang mau enak lah gitu, teknologi obatnya udah ada. Zaman Nabi itu ya lepra, kusta, wow, serem-serem zaman dulu penyakitnya. Nah makanya diperbolehkan, ya dihalalkan buat mereka yang punya penyakit kulit memakai pakaian sutra kalau memang tujuannya sebagai wasilah untuk obat, ya sebagai wasilah untuk penyembuh, ya itu untuk sutra. Tapi kalau emas, nah ini mutlak haram, mau sedikit mau banyak. Ya, mau emasnya putih, kan ada emas putih ya? Nah, mau emas putih, mau emas kuning, haram hukumnya.
Tadi dibedain di sini ya. Ada hukum untuk sutra, ada hukum emas. Dan emas di sini walaupun bahasanya tadi disebutin watakhotumu, ya, memakai cincin, diambil dari kata khotam. Khotam itu lingkaran. Ya. Nah, di sini memang secara mufrodat, secara bahasa khotam itu artinya cincin. Tapi sebetulnya secara umum dalam bahasan fikih bukan hanya cincin. Jadi apapun, mau itu gelang, mau itu kalung dan sebagainya. Nah, kenapa diharamkan? Ya, karena ada riwayat dari Nabi, ya, yang mengatakan siapa orang yang dia di dunianya pakai pakaian sutra, pakai emas, ya, entah itu cincin, gelang dan sebagainya, maka nanti di surga dia nggak bakal pakai pakaian itu. Karena nanti pakaian kebesaran kita di surga, Pak, ya, mahkota kita, baju kita, singgasana kita, itu semuanya terbuat dari sutra, dari emas, berlian dan sebagainya. Nah, gak usah khawatir makanya. Tapi untungnya kita nggak kebeli juga sih. Untungnya nggak kebeli, ya. Tapi kalau diniatin ya lumayan dapat pahala. Kalau saya beli baju koko biasa aja deh. Kalau saya beli baju yang sutra karena haram, walaupun aslinya kagak mampu. Nah, ini bicara masalah cincin ya. Ini saya ingetin nih, bolak-balik saya nggak bosen-bosen. Hati-hati ntar. Bapak punya anak, punya cucu, zaman sekarang lagi model tukeran cincin, cincinnya emas. Hati-hati tuh. Ya, saya bolak-balik nggak bosen-bosen. Karena orang kadang-kadang diingetin masih aja begitu juga. Ya, yang punya anak laki, anak perempuan, punya cucu laki, cucu perempuan, ya, atau kita punya tetangga, saudara, ponakan dan sebagainya, hati-hati. Kalau lamaran, ya udah cukup yang perempuan aja pakai cincin emas. Yang memakaikan jangan si calon pengantinnya, tapi emaknya, ibunya. Dari calon. Ya, karena zaman sekarang kan lamaran aja udah pakai gaya, Pak. Saling pakai. Oh, iya. Saling pakai terus dipoto. Terus nunjukin begini. Padahal belum nikah. Iya. Lah kalau zaman dulu kan orang pas udah nikah. Lah ini mah enggak, baru lamaran. Udah pengen gitu-gitu. Ya memang enggak salah. Ya, kalau hanya mempertontonkan cincinnya enggak masalah. Tapi kalau yang lakinya ikutan pakai cincin emas, lah itu sama aja menunjukkan kebodohan dia. Ya, sama saja menampakkan kebodohan dia, soalnya dipoto lah kan orang pada ngeliat. Bahkan nggak sedikit anak-anak sekarang yang ngelakuin begitu yang ngaji padahal. Ya suka ikut majelis zikir, majelis tahlil, ya kan, majelis sholawat, bawa bendera kemana-mana. Tapi giliran lamaran malah mamerin cincin emas, lah lucu tuh. Apa ustadznya kagak ngajarin gitu ya, apa kiainya nggak ngajarin, nggak ngasih tahu, atau nggak negur dan sebagainya, wallahu alam. Tapi faktanya begitu ya, karena anak zaman sekarang modelnya senengnya ngajinya begitu ya, ngaji-ngaji yang instan ya, kalau dia nggak tahu nanya, dia nggak tahu nanya gitu aja udah. Hari-hariannya ya udah zikiran, sholawatan, bukan jelek, bukan bagus, tapi yang penting itu sebetulnya fikih ya, karena fikih itu dipakai setiap hari. Gimana kita bisa wudhu dengan sempurna kalau caranya wudhu kita kan nggak tahu, ya kan? Dengan fikih kita belajar wudhu, dengan fikih kita belajar sholat. Terus nih kayak kemarin tentang sholat di kendaraan, sholat perang. Sekarang bahas tentang sutra dan emas. Dari bab per bab. Makanya sebetulnya kalau orang belajar fikih secara kontinu, ya, rutin, insya Allah nggak perlu pertanyaan. Suatu saat dia dihadapin masalah, maka dia bisa tahu jawabannya sendiri. Zaman sekarang itu lagi trennya itu ngaji tanya jawab. Pak Ustaz, saya tanya gini, dijawab Pak Ustaz. Nggak salah ya, saya bilang itu nggak salah. Tapi berarti ada kemunduran nilai di situ. Ada kemunduran nilai. Orang sekarang nyarinya yang instan. Kalau nggak tahu nanya aja. Nggak mau lagi belajar dari bab per bab. Nggak mau lagi belajar dari satu tema ke tema yang lain secara berurutan. Nah, balik lagi. Nah, jadi kita mungkin punya saudara atau mungkin anak kita sendiri, cucu kita sendiri, ingetin ya, ketika dia nikah ya, cincinnya cukup satu aja ya, yang diperuntukkan buat si perempuan. Tapi nanti dikirain miskin, Pak. Lebih baik dikira miskin apa masuk neraka? Oh ya udah. Ayo tinggal pilih itu ya. Jadi
justru jangan sampai kita kalah sama adat yang salah. Ya kan bolak-balik saya ngomong, kita itu secara nggak langsung Pak itu juga lagi berperang. Emang kelihatannya sepele, Bapak datang kemari ngaji, duduk ya kan, dengerin, sepele kelihatannya. Tapi sebetulnya hakikatnya kita lagi berperang. Berperang dengan mereka-mereka yang lagi asik-asikan di rumah nonton TV, main HP, ya nongkrong di jalanan, bahkan nauzubillah mabok misalnya. Lah kita lagi berperang sama mereka, kuat-kuatan. Kuat-kuatan, lo kuat-kuatan deh. Gue ngaji, lo di rumah. Gue ngaji, lo main HP. Gue ngaji, lo mabok. Gue ngaji, lo main judi. Kuat-kuatan, kuat-kuatan mana? Secara nggak langsung ya, sebetulnya kita lagi berperang dengan mereka. Walaupun kan bukan perang fisik. Kalau zaman Nabi perangnya fisik. Zaman sekarang perangnya bukan perang fisik, ya perang psikologi. Iya, kuat-kuatan. Mana yang ke musola, mana yang di rumah. Mana yang bejat, mana yang baik. Nah orang yang melakukan kebaikan secara tidak langsung dia sedang berperang dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Kan logikanya begitu. Nah, jadi kalau kita sampai ke bawah, misal gitu ya, Mas Gianto kebetulan pakai kayak begitu nih, ya pakai adat perempuan sama lakinya tukeran cincin, apalagi sampai dipoto. Terus kemudian di-share, pasti kan di-share dong, dipajang dong. Terus anakku udah dilamar kan gitu kan. Terus yang ngelihat orang kagak ngaji. Tuh lihat Mas Gianto tuh, itu boleh tuh. Pakai cincin emas. Anak sama calon mantunya pakai cincin emas tuh boleh tuh. Orang yang nggak ngaji kemudian bikin kesimpulan berarti boleh. Laki-laki pakai cincin emas. Akhirnya kan orang yang nggak ngaji bikin kesimpulan, ya kan? Nanti di akhirat kan salah nih, bakal ditanya dia sama malaikat, kenapa anak kamu dipakai cincin emas? Saya ngelihat Mas Gianto. Nah, Mas Gianto bilang, saya ikutin model. Nah, ya saya tinggal teriak doang ya kan di surga ya kan, makanya nurut. Gitu. Dibilangin sih. Ayo makanya tinggal itu deh, kita mau milih mau bertahan ya, biarin deh kita dikatain miskin lah nggak apa-apa, primitif misalnya nggak apa-apa, tapi sebetulnya tetap bisa diakalin kok. Ya, dulu pernah saya sampein ya zaman sekarang kan orang kalau lamaran kasih background tuh Pak. Ya udah background kan tetap kita pakai, ya tulis pakai I love you balon-balon gitu loh. Zaman sekarang loh anak-anak gitu, udah nggak apa-apa kita ikutin, tapi untuk satu itu tuh. Ya, untuk satu yang kayak gitu jangan hindarin. Karena kalau yang cuman balon-balon mah kagak haram. Masa bukan balon-balon doang haram ya. Dikasih variasi background ya kan. Nggak apa-apa itu silahkan. Tapi kalau yang haramnya ya tetap jangan dilakuin. Ya tukeran cincin itu bagian dari yang haram. Ada juga anak remaja tuh yang ngaji di rumah nanya, gimana Pak Ustadz kalau saya akalin pakai cincin biasa tapi sepuhannya emas? Sama. Lah saya bilang, emang kalau kamu dipoto terus kamu unggah, orang yang lihat itu emang tahu kalau itu cincin palsu? Ayo. Andai kata tuh orang pakai misalnya cincin perak ya, perak kan kelihatan kayak cincin emas putih tuh kalau dari jauh ya, atau yang titanium misalnya, atau ya cincin biasa tapi disepuh kuning, ya. Emang orang tahu kalau itu cincin bohongan? Kan nggak tahu. Orang kamu udah pamerin begini berdua. Orang yang ngelihat foto kamu, ngelihat video kamu, maka dia akan menduga kamu pakai cincin emas. Maka secara nggak langsung boleh, anggapannya begitu. Oh berarti boleh. Itu anak pengajian aja pakai cincin emas. Akhirnya kan kiblatnya jadi ke dia gitu kan. Padahal udah dikasih tahu. Ya. Tapi kalau untuk perempuan, sutra dan emas itu halal. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan sutra dan emas itu buat perempuan sunnah, ya. Tapi buat dipakai buat suami, ya. Buat suami, bukan buat gaya-gayaan, bukan, ya. Tapi buat suami di rumah, gitu misalnya gitu dipakai nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.